Impact Kids. Shalom anak-anak, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di Impact Kids bersama Ibu Marlina. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan kisah tentang kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami dan mengajarkan kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Anak-anak, pernahkah kalian datang ke sebuah tempat yang kotor dan bau? Mungkin tempat tersebut seperti gudang yang sudah lama tidak ditempati, sehingga kotor dan bau. Nah, bicara tentang gudang, ibu punya sebuah cerita. Suatu hari, ada seorang anak yang bernama Ken. Ken pergi ke rumah kakek dan neneknya pada saat liburan. Ketika Ken sampai di rumahnya, Ken menemani kakek ke gudang yang ada di belakang rumah kakek. Ketika pintu gudang itu dibuka, tercium bau yang tidak sedap dari dalam gudang. Dan ketika Ken masuk ke dalam gudang, terlihat gudang itu kotor sekali. Ken langsung terbatuk-batuk dan menjauh untuk mendapatkan udara segar. Lalu bilang kepada kakek, "Kenapa kakek harus membuka gudang itu? Padahal itu kotor dan tercium bau tidak enak." Kakek tersenyum dan berkata bahwa neneknya perlu tempat untuk membuat kerajinan tangan dari tanah liat. Jadi karena kakek sayang sama nenek, maka kakek rela membersihkan gudang yang kotor dan bau ini untuk nenek. Beberapa hari kemudian, kakek mengajak Ken untuk melihat gudang yang sudah kakek bersihkan. Dan Ken merasa sangat terkejut. Ketika kakek membuka pintu gudang itu, gudangnya tidak sama seperti waktu Ken pertama kali melihat gudangnya. Gudangnya sudah berubah. Tidak lagi terlihat gudang yang kotor dan bau, tetapi berubah menjadi gudang yang bersih, dindingnya berwarna putih, dan juga lantainya bersih. Cahaya masuk dari jendela dan tidak tercium lagi bau yang tidak sedap dari dalam gudang itu. Sangat berbeda keadaannya ketika Ken melihat gudang tersebut pada waktu pertama kali. Kemudian Ken teringat sebuah cerita di sekolah minggu bahwa Yesus sangat mengasihi kita walaupun kita sering berbuat salah. Yesus rela datang ke tempat yang kotor dan tidak enak, lalu menjadikan tempat itu lebih baik. Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, sampai mau menghadapi hal-hal yang bau dan kotor, sama seperti kakeknya Ken sayang kepada neneknya, sampai mau membersihkan gudang yang kotor dan bau untuk nenek. Mungkin ada orang yang bilang, lebih baik gudang itu dihancurkan saja.
tapi kakek memilih untuk memperbaikinya dan menjadikannya baru. Nah, anak-anak, bayangkan sebanyak apa dosa kita, tetapi lebih besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Karena Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati kita yang berantakan, kotor, dan mungkin bau tidak sedap. Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu? Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Karena kasih-Nya yang besar, Tuhan Yesus datang ke dunia yang kacau ini dan mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kalau kita percaya kepadanya, Dia akan membersihkan hati kita dan menjadikan kita orang yang baru. Tidak peduli berapa kali kita berbuat salah, Dia akan mengampuni kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih Tuhan Yesus begitu besar kepada kami. Tuhan Yesus mau datang ke dunia yang demikian kacau, bahkan hati kami yang mungkin kotor dan bau. Tuhan Yesus rela untuk datang dan menyelamatkan kami, serta rela mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami dan bangkit pada hari ketiga untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, terima kasih sudah bersama Ibu Marina di Impact Kids. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kalau kalian merasa diberkati dengan tayangan ini. Kita ketemu di Impact Kids berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.